Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ahmad Abu Salam, channel edukasi yang membahas mengenai bisnis, motivasi pengembangan diri, dan berbagai hal unik lainnya yang bisa dijadikan edukasi oleh teman-teman semuanya. Nah teman-teman, saya ingin melanjutkan pembahasan kemarin. Jadi kemarin sudah saya buat review dari buku 10 jurus terlarang yang ditulis oleh Mas Ipo Santosa. Kemarin saya sudah membahas sebagian dari bab 1, yaitu saya coba cek lagi ya teman-teman. Jadi kemarin itu bab 1 itu di sini yaitu mulailah dengan yang kanan. Mulailah dengan yang kanan. Nah, bagaimana kita untuk memulai dengan yang kanan? Di sini juga saya ingin sedikit merevisi pernyataan saya yang kemarin. Jadi untuk memulai dengan yang kanan kita memiliki 4 cara. Jadi kemarin itu yang lateral itu bukan bagian dari turunannya ya teman-teman, tapi bagian dari cara untuk menjadi orang kanan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah menonton vlog saya yang edisi sebelumnya, yaitu 14-15 kalau tidak salah, atau 15-16, itu akan teman-teman ketahui bahwa ada pernyataan saya yang saya revisi. Nah, di sini saya ingin merevisi bahwa memulai dengan yang kanan itu ada 4 cara berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Mas Ipo Santosa, yaitu dengan cara menjadi orang lateral, yang kedua menjadi orang gila, yang ketiga menjadi orang luar biasa, dan yang keempat menjadi orang kanan. Jadi kalau misalkan kita ingin mempraktikkan 10 jurus terlarang, ya sebelum itu kita harus perbaiki dulu fondasi dasarnya. Fondasi dasarnya apa? Yaitu kita harus menjadi orang kanan. Nah, orang kanan ini seperti apa sih gitu? Dan tujuannya apa sih kita harus menjadi orang kanan dulu supaya bisa mempraktikkan 10 jurus terlarang? Karena jika saya ulas sedikit teman-teman, saya baca sedikit, itu memang tujuannya supaya kita bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh Mas Ipo Santosa. Karena memang ilmunya ini kan agak sedikit nyeleneh, dan ketika otak kita masih pola pikirnya masih konvensional, masih biasa, masih pada umumnya, itu kemungkinan besar kita akan sulit untuk bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh jurus ini. Jadi fondasi dasar agar kita bisa menerima ilmu 10 jurus terlarang untuk mempraktekkan bisnis kita, ya kita harus memperbaiki fondasinya dulu. Fondasinya apa? Yaitu pola pikir kita. Nah, di sini syarat yang pertama kita harus menjadi orang yang lateral. Itu telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Orang lateral itu seperti apa sih? Orang lateral itu yaitu kita mencari solusi dengan cara yang tidak pada umumnya, atau bahkan solusinya sendiri itu solusi yang tidak terfikirkan oleh orang pada umumnya gitu, atau biasa disebut dengan out of the box gitu. Jadi bisa lebih mudahnya orang lateral itu ya orang yang out of the box itu gitu. Terus cara yang kedua itu juga sudah saya ulas pada video sebelumnya, yaitu menjadi orang gila. Nah, orang gila ini ada 2 teman-teman. Orang gila dalam hal cara berpikir, dan orang gila dalam hal etos kerja. Nah, orang gila dalam cara berpikir yaitu kita harus bisa menyisipi dalam mindset kita kesuksesan saja gitu. Jadi kita menghilangkan konsep gagal di dalam mindset atau pola pikir kita. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita harus menonton segala sesuatu yang positif. Yang kedua, membaca segala sesuatu yang positif. Dan yang ketiga yaitu dekat dengan orang-orang yang positif. Adapun untuk menjadi orang gila dalam hal etos kerja, ya kita harus bekerja melebihi waktu kerja, melebihi kualitas maupun kuantitas kerja yang dilakukan orang pada umumnya. Kalau misalkan secara kuantitas, ketika orang bekerja hanya misalkan 8 jam, ya kita harus siap, harus rela untuk bekerja jauh lebih lama dari itu.
yaitu misalkan mencapai 12 bahkan sampai 15 jam. Adapun secara kualitas, yang tadinya kita bekerja niatnya misalkan untuk mencari uang, ya kita ganti. Kita bekerja niatnya untuk belajar. Dengan cara seperti itu kita akan terus mengeksplor, sehingga ketika kita bekerja kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, untuk cara yang ketiga, ini akan kita bahas pada video kali ini, yaitu menjadi orang yang luar biasa. Nah, menjadi orang yang luar biasa, setelah saya baca secara keseluruhan, teman-teman, di sini juga saya ada sedikit oret-oretan ya. Tujuannya supaya menjadi acuan saya dalam membuat simpulan. Secara garis besar, orang luar biasa ini yaitu melakukan sesuatu di luar kebiasaan orang pada umumnya. Bahkan kita rela untuk bisa disebut menjadi kaum minoritas, tapi dalam hal yang positif. Kalau misalkan kita cek, ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa kalau tidak salah mayoritas harta atau uang yang ada di muka bumi ini dimiliki oleh minoritas orang, sedangkan minoritas harta atau uang yang ada di bumi ini itu dimiliki oleh mayoritas uang gitu. Mayoritas orang, mohon maaf. Jadi perbandingannya sedikit. Perbandingannya justru terbalik ya, teman-teman. Oleh karena itu ya kita harus mau menjadi orang yang minoritas dalam aspek yang positif. Itulah yang disebut dengan orang luar biasa. Nah, di sini juga dinyatakan kalau misalkan teman-teman mungkin membaca bukunya Jim Collins yang judulnya Good to Great, teman-teman juga bisa cek, ada di toko Saniyah, bisa di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak jika teman-teman ingin membeli. Nah, di situ dinyatakan bahwa baik adalah musuhnya hebat. Kenapa demikian? Karena pada umumnya ketika orang merasa dirinya sudah baik, itu dia akan berada di zona nyaman. Oleh karena itu, ketika dia terjebak di dalam zona nyaman, kemungkinan besar untuk mengeksplor dirinya atau memperbaiki dirinya untuk jauh lebih hebat lagi itu akan semakin kecil. Oleh karena itu, kita harus senantiasa tertantang, termotivasi untuk menjadi jauh lebih hebat dari sebelumnya gitu. Dan pokoknya intinya ketika kita merasa diri kita sudah baik, berarti ada kemungkinan di dalam diri kita untuk berhenti belajar gitu. Oleh karena itu, hilangkan perasaan baik itu dan mulai sekarang untuk mencoba mengeksplor kembali, mencari apa kekurangan kita, tujuannya untuk penyempurnaan diri, untuk menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia ini, mayoritasnya seperti itu. Contohnya misalkan seperti Michael Jordan berlatih dalam sehari itu sampai beberapa jam yang melebihi dari jam latihan atlet pada umumnya. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih tekniknya gitu. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Kalau misalkan kita sudah merasa lebih baik, biasanya kita akan berhenti untuk berlatih, dan itulah awal dari kemunduran kita. Nah, di sini juga ada pernyataan, kalau tidak salah di sini disebutnya sih quotes, tapi saya tahu kalau tidak salah ini salah satu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu pernyataannya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia merupakan orang yang beruntung. Nah, kalau sama saja, dia adalah orang yang merugi. Kalau lebih buruk, dia adalah orang yang celaka. Jadi kita harus selalu termotivasi dalam hari ke hari untuk selalu memperbaiki diri, untuk mencari kesalahan kita apa dan terus memperbaiki diri. Tujuannya untuk apa? Untuk penyempurnaan diri gitu. Nah, di sini juga dinyatakan oleh Mas Dipo Santosa bahwa banyak sekali perusahaan di dunia ini yang hancur gara-gara dia sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Misalkan kondisi saat ini dia sudah
masuk ke dalam jajaran perusahaan dengan penghasilan terbesar. Nah, setelah itu gara-gara hal tersebut dia merasa nyaman gitu. Akhirnya dia tidak ingin mengeksplor diri, tidak ingin memperbaiki diri, ujung-ujungnya kolaps. Contohnya seperti Nokia gitu ya. Seperti yang kita ketahui pada tahun 90-an, tahun 2000-an kalau tidak salah ya, 2000 awal, itu Nokia itu sedang naik-naiknya teman-teman. Sedang naik-naiknya. Tapi akhirnya secara berangsur-angsur perlahan-lahan tergerus oleh Samsung yang pada saat itu menggunakan OS Android. Pada saat itu juga kalau tidak salah saya sempat mendengar kisahnya bahwa Nokia juga sempat ditawarin OS Android itu, tapi Nokia menolak karena merasa nyaman dengan, kalau nggak salah, dengan OS Java gitu ya, OS Java atau Symbian-nya itu, yang akhirnya ketika Samsung menerima OS Android, justru Samsung yang melonjak dan penjualan Nokia berangsur-angsur menurun. Dan itu juga selain Nokia, itu juga yang dirasakan oleh BlackBerry juga sama gitu. BlackBerry juga sama. Nah, dan ada beberapa negara yang menggunakan konsep orang luar biasa ini, teman-teman. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa konsep menjadi orang luar biasa, yaitu kita pada awalnya kita menyadari kalau kita sudah baik. Setelah itu kita cari nih kekurangan kita apa. Setelah ketemu kekurangan kita apa, lalu kita mulai untuk memperbaiki kekurangan itu, dan terus seterusnya seperti itu. Jadi itu menjadi seperti lingkaran. Pertama kita menyadari kalau kita baik, setelah itu kita cari kekurangannya apa, setelah mengetahui kekurangannya apa, kita mencoba untuk memperbaiki. Setelah itu ya kita jadi baik lagi kan, terus seperti itu aja, muter terus. Tujuannya untuk apa? Lingkaran itu tujuannya untuk penyempurnaan diri. Untuk penyempurnaan diri. Adapun untuk mencari kekurangan, kita banyak caranya. Misalkan dengan melihat data, fakta data, atau misalkan menanyakan kepada orang di lingkungan sekitar kita yang mengenal kita, benar-benar mengenal kita gitu kan, dan lain sebagainya. Ada banyak cara untuk mengetahui kekurangan kita apa. Dan saya sempat membaca kisah bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam masa kekhalifahannya pernah memberikan atau menghadiahkan beberapa menghadiahkan harta kepada orang yang berhasil mencari kekurangannya apa. Ketika orang tersebut berhasil mengetahui kekurangan Sayyidina Ali apa dan kesalahannya apa, maka Sayyidina Ali tidak tanggung-tanggung untuk memberikan harta tersebut kepada orang yang membantunya itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat orang yang mengeritik teman-teman, itu ya jadikan itu sebagai pelajaran teman-teman. Itu bukan untuk merendahkan, tapi itu untuk mengangkat teman-teman. Memang mungkin caranya ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi pada intinya kita ambil hakikatnya aja. Hakikatnya tujuannya Allah menginginkan kita untuk memperbaiki diri melalui jalan orang itu. Nah, seperti itu. Dan kita cek juga di buku ini bahwa ada negara yang memang mengusung konsep menjadi orang luar biasa ini, yaitu Jepang. Di sini dikenal dengan istilah Kaizen. Kaizen itu apa sih? Di sini disebutkan bahwa Kaizen itu tujuannya untuk penyempurnaan terus-menerus atau continuous improvement. Nah, seperti yang kita ketahui di sini agak saya bacakan ya teman-teman. Jadi sejarah membuktikan istilah inilah yang mengantarkan Jepang jadi dari negara keterbelakangan menjadi negara ekonomik superpower nomor 2 di muka bumi ini. Mungkin itu pada saat dulu ya. Kalau sekarang saya kurang tahu Jepang ini ekonomi nomor berapa di muka bumi ini. Padahal pada tahun 1639 Jepang di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa masih disibukkan dengan pengusiran warga asing dan pengisolasian negara selama 240 tahun ke depan. Anda tidak dapat membayangkan betapa terbatasnya sumber daya alam dan jumlah penduduk mereka. Sementara pada masa yang sama, masyarakat Amerika Serikat telah mengenal istilah pelanggan. Jadi, dapat dikatakan dari segi pengetahuan mengenai pasar, Jepang memang tertinggal jauh oleh Amerika, sangat jauh gitu. Nah, langsung di sini ada kelanjutannya, ya dulu memang seperti itu.
Namun, setelah restorasi Meiji dicanangkan pada tahun 1868, Jepang mulai berubah dan berbenah. Nah, berkat semangat Kaizennya itu, Kaizen yang tadi disebutkan, mulai tahun 80-an, mereka pun mulai menohok Amerika. Benar-benar gila. Terbukti produk-produk dari negeri Sakura layak disejajarkan dengan produk-produk dari negeri Paman Sam. Gitu ya, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Nah, di sini juga ada quotes dari Zig Ziglar. Dengan selalu mempersembahkan usaha terbaik Anda, maka itu akan menjadikan Anda seorang pemenang. Jadi penyempurnaan adalah kunci menjadi orang yang luar biasa. Jadi saya simpulkan teman-teman, cara untuk menjadi orang yang luar biasa yaitu kita harus selalu melakukan penyempurnaan. Penyempurnaan itu seperti apa sih? Penyempurnaan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mau mengoreksi diri. Baik dikoreksi baik secara pribadi oleh kita maupun koreksi dari pihak luar. Ketika kita mendapatkan hasil koreksi itu, ya kita perbaiki gitu. Ketika kita sudah memperbaiki, walaupun pasti ada prosesnya dan prosesnya tidak ada yang cepat, ada yang lama gitu ya. Nah, setelah itu berangsur-angsur kita akan membaik lagi dan terusnya seperti itu, berputar terus di situ. Tujuannya untuk penyempurnaan terus-menerus. Adapun ketika kita misalkan tidak melakukan penyempurnaan itu, yang ujung-ujungnya kita akan mengalami kemunduran gitu, akan mengalami kemunduran. Bahkan kalau misalkan perusahaan, mungkin kita akan terkikis oleh kompetitor di sekitar kita. Baik, paling sekian saja teman-teman untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, sejahtera.